Om Swastiastu, selamat siang kepada Bapak Dosen Iketut Sunarwijaya SE MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, dan selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teori etika dan prinsip etis dalam bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Andres Weserlao dengan nomor absen 2, dan rekan saya Ika Dwi Parjaya Utama dengan nomor absen 7, dan rekan saya Muhammad Julian Rohim dengan nomor absen 30. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian etika. Yang etika sendiri menurut Donald Juska ada 4 makna dasar etika. Yang pertama, suatu disiplin terhadap apa yang baik dan buruk dan dengan tugas moral serta kewajiban. Yang kedua, seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Yang ketiga, sebuah teori atau sistem atas nilai-nilai moral. Yang keempat, prinsip atas pengaturan perilaku suatu individu atau kelompok. Yang kedua, menurut Bertrand, etika dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi, dapat dikatakan etika adalah segala perbuatan dan tindakan yang memiliki peranan penting dalam pengakuan dan dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Selain itu, menurut Donald Juska, alasan mempelajari etika yang pertama, beberapa kepercayaan moral yang tidak dipegang mungkin tidak cukup karena itu hanya kepercayaan sederhana tentang isu-isu kompleks. Yang kedua, menyediakan pengertian yang mendalam bagaimana menimbang dan memutuskan terhadap konflik prinsip dan menunjukkan mengapa tindakan tertentu lebih dibutuhkan dibandingkan dengan tindakan yang lain. Yang ketiga, cerminan etika dapat membuat kita lebih berpengetahuan dan teliti dalam masalah-masalah moral. Yang keempat, dengan mempelajari etika, kita akan mengerti keadaan dan memahami nilai dari opini kita. Dan yang kelima, dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar etika yang bisa diaplikasikan dalam tindakan. Submateri yang kedua yaitu relativitas moral. Dalam bisnis global yang tidak mengenal batas negara, akan timbul persoalan mengenai etika mana yang harus dipakai oleh sebuah perusahaan multinasional, seperti perusahaan-perusahaan multinasional Amerika yang beroperasi di Asia, di mana norma etika dan cara melakukan bisnis akan berbeda. Apakah akan menerapkan etika yang terdapat di negara asalnya, ataukah harus memakai etika yang terdapat di negara di mana dia beroperasi? Dalam mengatasi permasalahan tersebut, menurut De George, ada 3 pandangan yang umum dianut sebagai berikut. Pandangan yang pertama yaitu norma etis berbeda antara suatu tempat dengan tempat lain. Prinsip pokok yang harus dipegang adalah bahwa prinsip dan norma yang dianut di negara tuan rumah itulah yang dipatuhi dan dijadikan pegangan. Semua perusahaan harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi, dengan catatan bahwa prinsip ini tidak boleh merugikan pihak lain dalam berbisnis. Pandangan yang kedua yaitu norma sendiri lah yang paling benar dan tepat. Prinsip yang harus pegang bertindaklah di mana saja sesuai dengan prinsip yang dianut dan berlaku di negaramu sendiri. Menurut pandangan ini, pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal. Oleh karena itu, apa yang dianggap dan dianut di negara sendiri harus juga diberlakukan di negara lain. Pandangan yang ketiga yaitu tidak ada norma moral yang harus diikuti sama sekali atau immoralis naif. Teori modern atau teori kognitivisme. Dalam teori ini menjabarkan 6 teori. Yang pertama yaitu teori egoisme. Dalam teori egoisme terdapat 2 jenis konsep teori yang berhubungan dengan egoisme. Yang pertama yaitu egoisme psikologis, adalah teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dilandasi oleh kepentingan yang berkutat pada dirinya sendiri, dan mereka yakin tindakan dan keputusan mereka adalah hal yang luhur. Namun pada kenyataannya mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri dan apa yang dilakukan untuk mewujudkan dirinya sendiri, dan yang dilakukannya tidak merugikan orang lain, sebab yang dilakukannya sesuai dengan moral hukum dan juga etika. Teori yang kedua yaitu utilitarianisme, adalah suatu tindakan
yang dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Perbedaan antara paham utilitarianisme dengan egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat tersebut. Egoisme etis melihat dari sudut pandang individu, sedangkan utilitarianisme melihat dari sudut pandang orang banyak. Teori yang ketiga yaitu deontologi. Teori deontologi mengatakan bahwa etis tidak hanya suatu tindakan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Immanuel Kant mengemukakan dua konsep penting dalam deontologi tersebut. Yang pertama yaitu imperatif hipotesis, yang merupakan perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Yang kedua yaitu imperatif kategori, adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun, mutlak tanpa ada pengecualian apapun dan tanpa dikaitkan dengan keinginan ataupun tujuan yang relevan. Teori yang keempat adalah teori hak. Teori hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Namun, teori ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi tersebut, karena hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Yang kelima yaitu teori keutamaan, adalah sebuah teori yang tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi mempertanyakan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka akan bertingkah laku baik atau mungkin saja bertingkah laku buruk tergantung dari sifat yang dimilikinya. Yang keenam yaitu teori etika theonom. Dalam teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teori keempat, teori etika religius atau non-kognitivisme. Teori etika religius adalah teori yang mengukur semua perbuatan berdasarkan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan kitab suci. Kelemahan dari teori ini adalah dengan banyaknya agama yang ada di muka bumi, maka terdapat banyak pula kitab suci yang menjadi dasar penentuan nilai dari suatu perbuatan. Karena itu mungkin perspektif dari masing-masing orang dalam memandang suatu perbuatan itu baik atau buruk dapat berbeda satu sama lainnya. Kemudian submateri yang kelima, prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Di dalam dunia bisnis terdapat etika yang harus diikuti dalam sebuah perusahaan. Etika yang terdapat di dalam dunia bisnis yaitu seperti yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran. Sekilas terdengar aneh, kejujuran menjadi prinsip dalam dunia bisnis karena mitos keliru tentang dunia bisnis yang dekat dengan kegiatan tipu menipu demi keuntungan. Akan tetapi tanpa kejujuran bisnis tidak bisa bertahan lama dikarenakan yang pertama, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kemudian yang kedua ada kejujuran juga relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, kejujuran juga relevan dengan hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara. Kemudian yang ketiga ada prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dilakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kemudian yang kelima ada integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik atau nama baik perusahaannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.